Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Literasi bulan Februari 2021, kita akan menyaksikan cara dan strategi belajar. Hai guys, perkenalkan saya Frin Syamarilia Sinuhaji dari kelas 9A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai tips belajar yang menarik dan menyenangkan. Nah, kita sebagai kalangan pelajar pernah dong ngerasa kalau belajar itu ngebosenin atau bahkan melelahkan. Nah, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita harus belajar sendirian, kita nggak bisa ketemu teman-teman dan juga guru-guru kita. Ngebosenin banget kan, setiap hari kita harus ngeliat layar gadget untuk belajar. Tapi tenang aja teman-teman, saya udah punya solusinya untuk ngebantu teman-teman dalam belajar PJJ seperti ini. Nah, tips-tips yang saya punya, yang pertama itu adalah saya selalu menerapkan metode bahwa belajar itu tidak harus dari buku. Nah, belajar dapat kita lakukan melalui sosial media seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa sosial media itu memiliki dampak negatif bagi kita, namun itu semua tergantung pada diri kita, bagaimana kita pandai dalam memilih konten yang akan kita lihat. Biasanya saya menggunakan aplikasi YouTube, karena di dalam YouTube banyak sekali video yang menarik dengan musik-musik yang enak didengar. Jadi belajar tidak terasa membosankan. Nah, tips selanjutnya dari saya adalah membuat catatan dengan pemahaman pribadi. Biasanya guru-guru kita suka memberikan rangkuman kan? Nah, saya suka mencatat ulang atau meringkas kembali dengan bahasa saya sendiri. Ditambah lagi, saya menghiasi catatan saya dengan warna-warna cantik dan gambar-gambar yang menarik. Nah, kalau catatan kita sudah berwarna, bukankah itu akan menambah semangat kita untuk belajar? Nah, tips selanjutnya dari saya itu adalah membuat motivasi belajar. Kalau saya pribadi, membuat motivasi dalam belajar itu sangat penting, teman-teman. Contoh saja nih, kalau kita sudah berdandan rapi-rapi, kita mau keluar rumah, tapi kita nggak tahu tujuannya kemana. Sama aja bohong kan? Nah, begitu juga dalam hal belajar. Ketika kita sudah memiliki tujuan yang jelas dalam belajar, biasanya semangat dalam diri kita akan mudah untuk dipacu. Nah, biasanya motivasi yang biasa diambil oleh para pelajar yaitu menjadikan cita-cita sebagai acuan kita. Ketika kita sudah memiliki cita-cita, tentunya kita akan semakin giat belajar untuk mencapai cita-cita kita. Nah, tips terakhir dari saya yaitu belajar nggak harus banyak tapi sering. Nah, belajar nggak harus banyak tapi sering, itu maksudnya adalah kita nggak perlu belajar selama 4 jam dengan materi yang banyak. Kalau misalnya kita tuh belajarnya sambil tidur-tiduran, sambil males-malesan, itu kan hasilnya nggak mantep kan? Nah, mendingan belajarnya kayak gini teman-teman. Kita belajar selama 30 menit, tapi dengan materi yang benar-benar kita belum paham. Nah, selama 30 menit itu kita harus belajar dengan serius. Setelahnya baru kita boleh istirahat lagi, mungkin sekitar 5-10 menit. Nah, namun menurut saya pribadi, yang paling penting di antara tips-tips tadi adalah 3 hal dasar ini. Yang pertama adalah niat, usaha, dan doa. Tanpa ketiga hal dasar ini, kita tidak dapat mencapai atau mendapatkan hasil belajar yang berkualitas. Nah, tetap semangat ya teman-teman dalam belajar dari ini. Semoga apa yang teman-teman cita-citakan dapat tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum, good morning. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Anggraini, kelas 8I. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tips mengatasi rasa bosan saat belajar, yaitu 1. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Buat jadwal belajar. Kalau saya pribadi, saya belajar di hari Senin sampai Jumat, dan hari Sabtu sampai Minggu waktunya untuk istirahat. Ini jadwal belajar saya dari hari Senin sampai hari Jumat. 3. Fokus pada tujuan. Tujuan belajar saya yaitu mengubah sikap negatif menjadi positif, menambah ilmu pengetahuan, supaya bisa masuk ke universitas yang diinginkan, meraih cita-cita, dan membahagiakan orang tua. 4.
4. Sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Saya pribadi tempat yang nyaman untuk belajar yaitu di sofa dan meja belajar. 5. Pastikan koneksi internet baik bagi untuk pengguna WiFi atau pengguna kuota internet. 6. Jauhkan benda yang membuat kita kurang fokus belajar, seperti game di ponsel, aplikasi TikTok, dan media sosial lainnya. 7. Mendengarkan musik. Mendengarkan musik saat belajar dapat membuat lebih rileks, tenang, dan belajar lebih enjoy. 8. Buat reward dan punishment untuk diri sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk guru-guru SMA 231. Saya Nika Nulansari dari kelas 7A akan memaparkan literasi dengan tema Belajar yang efektif di masa pandemi. Selama pandemi corona, pembelajaran jarak jauh atau PJJ dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Hampir kurang lebih 1 tahun tidak sedikit siswa yang mengeluh karena tidak bisa belajar dengan efektif. Banyak gangguan yang membuat proses belajar tidak maksimal dan efisien. Berikut cara-cara belajar efektif selama belajar di rumah yang bisa kita coba. Yang pertama, memodifikasi ruangan belajar. Usahakan ruang belajar terpisah dengan kamar tidur untuk menghindari rasa malas karena ingin rebahan di tempat tidur. Menambah dekorasi atau aksesoris atau gambar-gambar yang positif untuk menambahkan mood belajar, seperti gambar-gambar yang di belakang saya ini. Yang kedua yaitu anggap saja seperti sekolah biasa atau tatap muka. Buat rutinitas seperti sekolah tatap muka, bangun pagi sesuai jadwal, misalnya mandi dan sarapan. Tentu dengan kedisiplinan dan komitmen diri sendiri yang harus kita tanamkan. Yang ketiga, hindari suasana gaduh atau ciptakan suasana yang tenang. Sebisa mungkin kita fokus untuk belajar walaupun banyak gangguan, terutama yang mempunyai adik kecil. Menjaga kondisi kesehatan. Perhatikan asupan makanan, bergizi tidak berarti mahal. Melakukan senam ringan sebelum pembelajaran online. 5. Menyiapkan peralatan yang mendukung. Koneksi internet atau kuota sebelum belajar, mengecas batu HP dulu. Yang keenam, tetap bersosialisasi. Sempatkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman Anda walaupun hanya sekedar ngobrol melalui WhatsApp atau video call. Jika terpaksa bertemu tatap muka, maka terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bersosialisasi bisa menumbuhkan motivasi yang positif. Demikian cara-cara belajar yang efektif selama PJJ dan semoga bermanfaat. Semua diawali dengan kedisiplinan dan komitmen diri sendiri. Terima kasih.